Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semua. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. ayo kita kerjakan lagi di tugas kedua kita, itu tentang membandingkan tokoh-tokoh yang mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Jadi tiap-tiap dari kita kan sudah lihat videonya masing-masing ya. Kita sudah bagikan dan sudah lihat satu sama lain. Karena kita langsung saja fokus pada intinya. Nah, jadi kita minta setiap kita untuk menjelaskan ataupun menceritakan tokoh yang diangkatnya. Fokus pada form berakhlaknya. Ya, silahkan. Ini dari Mbak Dewanti. Iya, saya akan mencoba menjelaskan sedikit role model berakhlak dari Bapak Sandiaga Uno yang merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020 kalau tidak salah. Kenapa saya mengambil contohnya adalah Bapak Sandiaga Uno sebagai panutan saya atau sebagai role model saya adalah karena menurut saya beliau sudah menerapkan menerapkan sebagai ASN berakhlak gitu ya. Di sini beliau berorientasi pelayanan yaitu dengan sering melakukan kunjungan-kunjungan kerja di tempat-tempat, salah satunya adalah di Bali, di mana Sandiaga Uno mendatangi tempat daur ulang sampah yang nantinya akan diselenggarakan ditampilkan di KTT G20. Kemudian untuk akuntabelnya, Bapak Sandiaga Uno ini membuka kesempatan kerja dan meresmikan rumah siap kerja. Jadi Bapak Sandiaga Uno ini meringankan beban ekonomi warga dengan membuka lapangan pekerjaan. Kemudian kompeten. Pak Sandiaga Uno terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan menggandeng UMKM yang ada di seluruh Indonesia untuk dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga UMKM dapat lebih berdaya. Kemudian adalah adaptif. Pak Sandiaga Uno ini juga adaptif dalam berinovasi, di mana menurut berita yang saya dapatkan, di sini Bapak Sandiaga Uno menanggapi kemunculan NFT dan Metaverse untuk selanjutnya digabungkan atau diintegrasikan dengan museum-museum untuk meningkatkan nilai pariwisata di Indonesia. Selanjutnya, harmonis, di mana Bapak Sandiaga Uno ini membuka kelas kewirausahaan dengan tanpa melihat background dari orang-orang yang akan mengikuti kelas kewirausahaan tanpa melihat latar belakang dari orang-orang yang akan mengikuti kelas tersebut. Kemudian kolaboratif, di mana di sini Pak Sandiaga Uno mengajak HIPMI untuk bekerja sama melakukan dan mensukseskan program yang telah dibuat oleh Pak Sandiaga Uno untuk memajukan kepentingan bangsa. Begitu. Ya, baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada dari saya, role model yang saya ambil adalah Jenderal Purnawirawan Dr. Sugeng Imam Santoso. Jenderal Sugeng Imam Santoso ini seorang polisi yang saya bisa bilang sangat luar biasa. Kenapa? Karena bahkan mantan presiden Bush menyebutkan hanya ada 3 polisi yang jujur. Yang pertama, polisi tidur. Yang kedua, patung polisi. Dan yang ketiga, Jenderal Sugeng. Sangat luar biasa. Jenderal Sugeng adalah seorang jenderal polisi dan memegang pangkat tertingginya sebagai Kapolri. Untuk implementasi nilai berakhlak, Jenderal Sugeng selalu berorientasi pelayanan. Ia tidak segan-segan untuk turun ke jalan mengatur lalu lintas ketika terjadi kemacetan, di mana ia sedang melintas walaupun berpangkat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Terbayangkan,
jika seorang jenderal tertinggi di jalan mengatur kemacetan. Jadi dia tidak hanya lewat-lewat saja, tapi turun diatur seorang jenderal tertinggi. Akuntabilitas Jenderal Hugeng tidak perlu diragukan lagi. Dia dikenang sebagai sosok Kapolri yang jujur, sederhana, dan berintegritas. Jenderal Hugeng adalah polisi yang kompeten. Dia selalu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Dia selalu ikut dalam berbagai pelatihan untuk karirnya dan terus melakukan perbaikan. Jenderal Hugeng memiliki jiwa yang harmonis, di mana ia selalu menghargai setiap orang dengan cara memberikan pelayanan yang prima apapun latar belakangnya. Loyalitas Jenderal Hugeng tercermin dengan ia selalu memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jenderal Hugeng adalah polisi yang adaptif juga. Ia berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Hugeng atau Jenderal Hugeng mengubah beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri agar menjadi lebih dinamis dan komunikatif. Sifat kolaboratif Jenderal Hugeng tercermin dari cara ia terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah pada pekerjaannya. Baik, sekian penjelasan saya tentang Jenderal Hugeng. Oke. Baik, terima kasih Mas Ari atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya akan menyampaikan terkait perilaku berakhlak yang dimiliki oleh seorang Ridwan Kamil. Ya, jadi untuk berorientasi pelayanan, beliau banyak sekali meluncurkan inovasi-inovasi. Salah satunya itu adalah Jabar Quick Response. Ya, Jabar Quick Response untuk pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Kemudian yang selanjutnya itu akuntabel. Akuntabel ini beliau saat kepemimpinan beliau di Bandung itu merupakan akuntabilitas terbaik saat itu dalam hal pelaporan-pelaporan seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam hal kompeten, beliau adalah orang yang sangat kompeten ya. Jadi bukan hanya dari segi akademik, beliau itu adalah seorang lulusan arsitek. Kemudian beliau juga kompeten dalam hal pemimpin gitu ya. Beliau dianugerahi Dr. Honoris Causa gitu, seperti itu. Kemudian selain itu dalam hal kompeten, kemudian harmonis. Nah, untuk harmonis ini ada yang disebut Jabar Cekas. Jabar Cekas itu aplikasi yang pengaduan terkait kekerasan. Dan selain itu harmonis, beliau itu orangnya humble ya. Beliau orangnya humble dan beliau itu orangnya kekeluargaan sehingga beliau itu tidak membedakan setiap warga-warganya. Bahkan ketika beliau lari pagi dan sebagainya, beliau selalu menyapa lebih dahulu warga-warganya seperti itu. Kemudian selain harmonis, kemudian loyal ya. Loyal, beliau termasuk orang yang loyal terhadap Pancasila, terhadap negara ya. Dan di sini kita lihat keloyalannya itu saat almarhum Emeril Khan meninggal dunia, beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai gubernur Jawa Barat saat itu. Beliau sedang kolaborasi ke London, kemudian tetap beliau menjalankan gitu, seperti itu. Beliau sangat loyal terhadap negerinya. Dan setelah itu pun beliau tetap menjalankan tugasnya. Kemudian adaptif, beliau sangat adaptif karena bisa dibilang beliau sangat-sangat paham terkait perkembangan teknologi informasi ya. Kemudian beliau juga adaptif terhadap pandemi, penanganan pandemi. Karena beliau itu bisa dibilang the most adaptive regional leader di tahun 2021 seperti itu. Kemudian adaptif, setelah adaptif kolaboratif, beliau banyak sekali berkolaborasi bahkan sampai ke tingkat internasional. Seperti itu. Terima kasih. Jadi tokoh yang saya angkat itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X ya. Jadi kalau berbicara tentang Sultan Hamengkubuwono X sebenarnya saya pribadi ya, batasan antara Pemda Jogja dengan Sri Sultan itu masih sedikit ini ya, masih ini sultan atau ini, karena batasannya saya jadi saling terkait gitu antara sultan sama Pemda Jogja. Nah, tapi yang saya soroti adalah
beliau menurut saya memang sudah melaksanakan core value berakhlak gitu, karena beliau berorientasi pelayanan, bagaimana beliau itu sangat menguatkan masyarakat. Kemudian beliau juga seorang yang kompeten, adaptif terhadap perubahan, inovasi, itu banyak sekali yang dilakukan beliau. Beliau juga orang yang mendukung ide-ide baru yang muda, dan apalagi juga sangat mendukung putri-putrinya gitu. Benar-benar dikasih jabatan yang memang sesuai kemampuannya, sesuai sama kapasitasnya. Kamu suka ini, langsung diberikan wewenang, terus diberi diberi keluasaan untuk kemudian berinovasi gitu kan, agar maksudnya adaptif gitu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Oh, generasi Z seperti apa, beliau juga terus belajar itu, terus bagaimana kemudian menempatkan diri. Itu yang saya suka dari dan saya suka dari si Sultan Hamengkubuwono X, dan kemudian saya mengidolakan beliau. Dan menurut saya beliau sudah menerapkan berakhlak itu sendiri. Terima kasih Mas Ari. Ya, kebetulan di sini saya akan mengangkat yang namanya Pak Anies Baswedan ya. Saya pikir beliau sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak mulai dari berorientasi pelayanan. Itu dapat kita lihat apa yang dihasilkan beliau selama kepemimpinan di Jakarta dengan kemudahan gitu ya, menghadirkan ruang hijau di Jakarta, pembenaran dengan transportasi terintegrasi. Kemudian akuntabel juga tercermin dalam laporan-laporan keuangan DKI Jakarta semenjak beliau menjabat ya, itu sudah nampak pada aplikasi e-Sakit. Kemudian untuk nilai kompeten sendiri, kita dapat lihat beliau menjadi pionir untuk Indonesia mengajar. Di sini kita melihat bahwa beliau ini membantu orang lain untuk belajar dan mengajar. Selain itu beliau juga memiliki gelar ya, gelar akademis tidak hanya 1 tapi 3 gitu ya. Dan dia juga pernah menjadi rektor termuda dan menjadi panutan mungkin ya bagi saya pribadi. Selanjutnya untuk loyal gitu ya. Nah, loyal ini beliau tentu mengabdi kepada negara, Pancasila dan NKRI tentunya. Untuk nilai adaptif dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh beliau ini, beliau itu ngelihat Jakarta semakin padat, jadi butuh something yang menyesuaikan dengan teknologinya. Misalnya transportasi terintegrasi tadi, saya pikir itu menjadi salah satu unggulan ruang terbuka di Jakarta, karena Jakarta ini udah penuh sesak gitu ya, jadi orang-orang butuh yang namanya ruang terbuka hijau. JPO yang biasanya itu rawan dengan maling, tapi sekarang menjadi ikonnya Jakarta. Kemudian yang terakhir kolaboratif, tentunya dalam pelaksanaan Formula E ya, dan Jakarta International Stadium itu sangat banyak pihak yang terlibat, tentunya untuk membuat harum nama Jakarta dan Indonesia. Itu bentuk kolaborasi dari yang beliau lakukan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novriska. Ya, sepertinya sudah semua nih. Baik, bagaimana kita akan voting saja dulu. Boleh Mas Ari. Ya, tokoh mana yang menurut kita paling inspiratif dalam berakhlak? Silahkan. Jadi kalau dari hasil chat Zoom-nya saya simpulkan di sini skornya itu 4-1 ya. 4-1. Ya, baik, kita akan mempersilahkan bagi yang masih kontra atau mungkin bisa tidak gitu untuk mempertimbangkan apakah pilihannya atau Pak Ridwan Kamil yang lebih baik. Silakan untuk Mbak Asli. Maaf, Mbak Mira. Mbak Mira. Ini Mbak Mira yang milih Pak Anies Baswedan ya. Kenapa nih Mbak Mira? Mempertanyakan diri sendiri ya Mbak Mira. Iya, ini agak sesuatu ini. Padahal kenapa Mbak Mira materinya tentang tokoh yang menyukai Pak Ridwan Kamil. Kenapa memilih Pak Anies Baswedan? Ini dulu kita bahas. Sebetulnya bisa dibilang Ridwan Kamil bisa dibilang memang Ridwan Kamil yang Ridwan Kamil yang bagus ya, bagus bisa dibilang. Mungkin bisa lebih ke
beliau Bapak Anies Baswedan ini beliau itu menjadi gubernur di DKI Jakarta yang notabene itu pertarungannya lebih sulit dibandingkan di Pemprov Jabar seperti itu ya, yang mana otomatis butuh survive yang lebih dihadang dari berbagai sisi gitu, tapi tetap beliau bisa tahan banting. Seperti itu Mas Ari. Tapi kalau dalam hal berakhlak, memang saya lebih memilih Pak Ridwan Kamil. Tapi kalau dalam segi tahan banting, bisa dibilang saya memilih Pak Anies Baswedan. Seperti itu Mas Ari. Oke, baik. Karena Mas kita Ari, pemilihnya izin jadi nambahin ragu ya. Oh ya, silahkan. Iya, cuman saya sepakat ya. Kalau dibilang tahan banting, oke untuk Anies Baswedan. Cuman kalau kita ngelihat ini tokoh, mungkin teman-teman juga bahan pertimbangan nih. Tokoh ya yang menjadi role model. Artinya nilai-nilai pribadi, saya pikir. Saya pikir itu nilai-nilai pribadi. Jadi kalau Ridwan Kamil itu seperti tadi disampaikan oleh Mbak Mira gitu ya. Dia dalam kesehariannya kalau lari pagi itu nyapa duluan gitu loh. Jadi memang rendah hati ya itu mencerminkan nilai-nilai harmonis. Jadi karena ini tokoh itu kan akan lebih implementasi itu lebih kelihatan kalau dari nilai-nilai pribadi sih gitu teman-teman. Iya, saya juga setuju. Sebenarnya tadi juga gimana ya, maksudnya semua tokoh menurut saya ya berkarakter semua, maksudnya bagus-bagus semua gitu. Tadi juga bingung, tapi kemudian saya lebih ke apa ya? Saya bingung juga tadi Pak Anies atau Pak Ridwan Kamil gitu, karena kok Pak Anies beliau kalau menurut saya ya fokus pendidikannya tuh sangat luar biasa gitu kan. Indonesia Mengajar itu udah yang benar-benar berarti beliau jenius gitu, seorang jenius karena itu udah melayani orang, udah tingkat tinggi gitu ya ibaratnya. Kalau kita kan masih melayani diri sendiri gitu. Beliau udah melayani seluruh Indonesia di perbatasan ya kan, diterbang kemana-mana gitu. Itu menurut saya sih kalau fokus pendidikan ya beliau sangat pelayanan untuk pendidikan luar biasa gitu. Tapi tadi bingung Pak Anies atau Pak RK gitu. Kalau Pak RK pelayanan untuk ini kesejahteraan masyarakat itu terlihat banget gitu. Bandingannya tuh langsung percepatannya tuh terlihat banget, Bandung terus Jabar gitu kan terlihat. Jadi memang tadi ya saya sempat ragu sih, bingung. Tapi kan ini harus satu gitu. Jadi ya Pak Ridwan Kamil aja lah. Sama gitu. Saya Pak Ridwan Kamil juga tidak apa-apa. Oke. Mbak Dewanti? Iya, saya setuju Ridwan Kamil, terutama kemarin ya yang berita anaknya Pak Ridwan yang meninggal itu, saya melihat kayak beliau tuh benar-benar loyal banget sama Indonesia. Ketika ada tugas di London, beliau tetap mengikuti itu, walaupun saya yakin hatinya dan perasaannya itu campur aduk, tapi dia tetap profesional dan itu saya salut banget dengan beliau di situnya. Merindung sih ceritanya. Iya, saya juga merinding. Jadi kali ini keputusannya sebenarnya bulat ya, cuma bulat. Mbak Mira malah pilih sempat ragu ya di akhir, mungkin karena pembuat saja. Materi, ya betul sekali. Pembuat materi Pak Ridwan Kamil, jadi mungkin milihnya yang lain aja ya, karena tidak mau milih materinya sendiri, padahal Pak Ridwan Kamil sangat luar biasa. Baik, silahkan kesimpulannya. Dari kesimpulan diskusi kita hari ini tentang tokoh berakhlak yang menjadi role model atau panutan atau pegangan kita, kita semua sepakat bahwa Pak Ridwan Kamil yang menjadi role model kita sebagai ASN berakhlak. Terima kasih. Saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semangat.